Hai semuanya, aku kira kalian semua tahu siapa si rambut merah ini. Ayo, habiskan burritomu dan pergilah ke garasi. Aku akan menunjukkan perangkat baruku yang bisa menyusutkan orang. Kau menjatuhkan burritomu. Arnold, apa kau serius masih mau makan itu? Oke, aturan 5 detik mengatakan kau boleh makan makanan yang jatuh ke lantai tidak lebih dari 5 detik. Tapi aku tidak mau. Arnold, ada apa denganmu? Apa perutmu sakit? Ini kesempatan yang tepat untuk menguji alat pengubah ukuran kuantumku dan mencari tahu dari dalam apa yang membuatmu sakit. Pakai helm ini, dan aku akan menghubungkan kesadaran kesalinan nanomu dan memasukkanmu ke dalam tubuhmu sendiri. Tapi lepaskan dulu celana dalammu. Ini adalah cara tercepat untuk membawamu ke tujuan. Kita mulai! Kau ingat Arnold, tadi kau makan burrito yang berisi telur cacing pita yang sangat cerdas. Arnold, lihat ini. Mereka membangun kota besar di dalam tubuhmu. Mereka bahkan membangun kebun binatang. Ayo kita cek kebun binatangnya. Ini adalah hari Senin, jadi ada diskon 50%. Oh, astaga. Ini adalah kebun binatang virus dan bakteri patogen. Aku salut dengan para penyusupmu. Flu Spanyol, wabah penyakit, Ebola, tuberkulosis, flu babi, dan flu burung, tifus, cacar, dan banyak patogen langka lainnya. Semuanya di satu tempat. Lihat, bahkan ada favoritku, virus Borona yang jarang dipelajari. Juga dikenal sebagai penyakit kuda sedih. Ini terutama mempengaruhi kuda, domba, sapi, kelinci, dan hewan lainnya. Arnold, aku tidak akan masukkan jariku ke sangkar jika aku jadi kau. Diduga, infeksi tersebut bisa menyebabkan skizofrenia. Arnold, sayangnya perutmu sakit karena parasit. Lihat, mereka membangun jalan raya di ususmu, taman air di kandung kemih, dan bahkan mencoba mendapatkan mineral dari hati. Jika mereka membangun pusat data di kepalamu, kemungkinan besar kau akan mati. Karena kepalamu sangat kecil, kau perlu mencari cara untuk mengeluarkannya. Lebih cepat, lebih baik. Jika kau buka semua sel dari kebun binatang Pandora ini, kemungkinan besar itu akan membantumu mengusir cacing. Ayo Arnold, lanjutkan. Lebih baik batuk akibat Ebola beberapa hari daripada hidup dengan cacing di dalam badanmu. Selamat Arnold atas pengusiran parasit yang heroik. Apa kau sedang mengerjakan tes IQ? Jangan tegang begitu, karena kau bisa meledakkan potongan terakhir otakmu. Oh, kau kesal dan mau menunjukkan kecerdasanmu jauh lebih tinggi. Kau hanya menipu dirimu sendiri. Walau aku punya ide. Otak bekerja jauh lebih baik saat mendapatkan nutrisi yang banyak. Ini bisa dicapai lewat sirkulasi darah yang lebih cepat. Satu suntikan adrenalin akan meningkatkan detak jantung jadi 220 detak per menit. Dan cangkir kopi ke-40 akan membuatnya jadi 350. Ayo lihat apa kita cukup memberi gizi otak kita. Ya... Tapi bagaimana jika kita buat jantung kita berkontraksi secepat 300.000 kali per detik? Darah akan mengaliri vena 20 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Jelas saja semua vena dan pembuluh darah akan langsung meledak. Dan jantung tidak akan bisa berkontraksi untuk kedua kalinya. Jadi kita lakukan peningkatan. Kita ganti jantung dengan mesin dan membuat darah menjadi lebih kental. Nah sekarang ceritanya akan berbeda total. Dalam wujud ini kita jadi Superman. Semua proses dalam tubuh dipercepat ribuan kali. Ini akan jadi masa paling produktif dalam hidup kita. Dengan otak seperti ini, kita bisa menciptakan perusahaan yang lebih sukses daripada Google. Atau menyempurnakan teori gravitasi Einstein. Memajukan umat manusia sampai 100 tahun 100 ke depan. Tapi karena metabolisme yang dipercepat, kita akan berada di toilet sepanjang waktu. Tapi jangan cemas, ini tidak akan berlangsung lama. Tubuh kita hanya bisa menahan ketegangan dan stres sebesar ini maksimal 2 jam. Dan lalu, boom! Arnold, ayo sapa para penonton. Dan ucapkan selamat tinggal juga. Karena sekarang aku akan menghentikan jantungmu selama 1 nanodetik. Tenanglah, bodoh. Ini semua demi ilmu pengetahuan.
Jantung adalah pompa yang membuat darah bergerak ke seluruh tubuh dengan kecepatan sekitar 25 mil atau 40 km per jam. Jalur yang dilalui darah lebih dari 100.000 km panjangnya. Dan jika semua pembuluh ini dibuat dalam satu garis tali, ini akan mengikat dunia sebanyak 2 kali. 3, 2, 1, berhenti. Arnold, kau ngompol di celana ya? Dibutuhkan 0,4 detik untuk jantung berkontraksi dan istirahat. Jika semua jeda dijumlahkan dalam rata-rata hidup orang, ternyata jantung beristirahat selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, tidak ada yang akan memperhatikan jeda jika hanya untuk 1 nanodetik. Tapi aku sudah menemukan cara menerangkannya. Perhatikan dengan seksama. Jantung menyerupai rumah 2 lantai. Ada 2 kamar di bagian atas disebut atrium kanan dan kiri. Dan di bawah disebut ventricle. Dalam keadaan normal, darah dari atrium didorong ke ventricle dengan tekanan sedemikian rupa, sehingga darah secara hipotetis dapat menyembur keluar lebih dari 9 meter atau hampir 30 kaki. Kemudian ventricle mendorong darah ke paru-paru atau aorta, dan kau hidup normal seperti biasa. Tapi jika ventricle berhenti setidaknya selama 0,7 detik, di saat semua bagian jantung lainnya bekerja, maka boom, jumlah darah yang mengalir berlipat ganda dan meledakkan tubuhmu. Bukan sekarang, Arnold. Kami membutuhkanmu, Arnold. Semua orang menyayangimu, iya kan? Sepertinya Arnold akan dirampok oleh seorang tunawisma. Atau lebih tepatnya dia bisa dirampok jika si malas ini setidaknya mempunyai uang. Syukurlah, aku khawatir dia akan mencuri kameraku. Ayo kita lihat ada apa dengannya. Andai dia menggosok giginya setidaknya sekali saja, dia pasti akan tahu ada bisul yang belum sembuh selama beberapa pekan. Ini sinyal yang sangat mengkhawatirkan dan aku tahu apa yang harus diwaspadai. Kanker. Bahkan tubuh yang paling lemah pun memproduksi jutaan sel setiap harinya. Tapi terkadang terjadi kesalahan. Satu mutan pun lahir, sebuah sel yang berbeda dengan yang lainnya. Tapi dia mencoba menyembunyikan kenyataan ini sebisa mungkin. Jika kau punya tubuh yang sehat, sistem imun akan dengan mudah mendeteksi sel nakal ini. Tapi jika tubuhmu terus-menerus berupaya mengobati dirinya sendiri, maka dia tidak punya energi untuk melawan kanker. Apa kau mau satu sel itu, Arnold? Mudah. Jika orang tuamu mengidap kanker, maka ada 10% kemungkinan kau mengidapnya juga. Tidak mau, mutasi juga bisa disebabkan oleh radiasi. Dan contohnya, mengunjungi pusat pembangkit nuklir Chernobyl tanpa pengaman atau tinggal selama 1000 hari di stasiun luar angkasa internasional. Kau juga bisa menghisap 6 batang rokok per hari atau makan 2 kilogram daging asap selama 10 tahun. Kau bahkan tidak punya waktu untuk berkedip karena sel ini akan berubah menjadi tumor kanker yang sangat besar. Lihat, bahkan makanan di dalamnya tidak bisa sampai ke lambung. Sel yang bermutasi masuk ke dalam aliran darah, lalu menyebar ke seluruh tubuh, ke dalam hati, paru-paru, dan otak. Saatnya untuk memberikan racun. Kemoterapi tidak menyembuhkan kanker, dia membunuhnya. Tapi sel yang sehat juga harus ikut mati bersama dengan kanker. Arnold, pergi dari sana! Hei, aku lihat pesta minum malammu sukses besar. Tapi jangan lupa, di pagi hari kau ada konferensi untuk YouTuber dengan IQ di bawah 60. Dan jika terlambat, karirmu akan tamat. Tak ada waktu untuk ke toilet. Kau harus menahannya, kawan. Kandung kemih kita ini bisa menahan 150 sampai 200 mili cairan. Tapi setelah 400 sampai 500 mili, kau akan mulai merasakan tekanan. Kau pasti sudah minum banyak. Sepertinya si bos sedang kesal. Dan sudah pasti dia tidak akan membiarkan siapapun izin ke kamar mandi. Cairan itu diserap ke dalam ginjal, lalu turun lewat ureter ke kandung kemih. Mungkin kau merasa sedikit stres, Arnold, karena kini kau harus menahan kencing dengan ototmu. Aku sarankan kau jangan tertawa, Arnold, ataupun bersin, batu. Hal semacam itu bisa melemahkan otot dan kau mungkin akan mulai bocor. Hore, waktunya istirahat. Kau selamat. Umumnya manusia pergi ke kamar mandi 6-8 kali sehari. Kau tidak beruntung, Arnold. Di zaman dahulu, aturan kesopanan mengizinkan orang untuk buang air kecil di depan umum dan pemisahan toilet menjadi toilet pria dan wanita baru muncul di tahun 1792. Oke, istirahat selesai, kawan. Dan sekarang giliranmu untuk memberikan presentasi. Jika kau tahan dalam jangka waktu yang lama, dinding kemih bisa merenggang agar kau bisa menahan lebih banyak air seni.
Tapi ini bisa berbahaya. Bakteri dan asam dalam urin bisa naik kembali ke ginjal, menyebabkan sistitis dan pyelonephritis. Sepertinya Arnold, semua orang setuju dengan ketidakpuasanmu pada kebijakan perusahaan. Ayolah Arnold, aku tahu kau bisa menahannya sebentar lagi. Hanya 50 pembicara lagi, lalu kau bebas. Nah, sudah selesai. Waktunya pulang. Dan Arnold, kusarankan jangan membuat gerakan tiba-tiba. Jika kemihmu sepenuh itu, dia bisa meledak. Yeay, kau hampir sampai di rumah. Kini kita hanya perlu melewati jam sibuk pagi hari. Bergerak perlahan. Oh tidak, sepertinya tetanggamu menghampirimu Arnold. Kau tahu, pria yang suka memberikan pelukan erat ketika bertemu. Hei Arnie, sekarang kau hanya akan makan daging mentah seperti karnivora. Bisakah kau rasakan betapa cepatnya tingkat adrenalin dan agresimu itu meningkat? Tentu saja akan sedikit sulit bagimu untuk mengunyahnya karena gigi manusia tidak beradaptasi untuk makan daging mentah. Sebaiknya potong kecil-kecil seperti yang dilakukan bangsa Mongol kuno. Bahkan, hidangan paling terkenal yang terbuat dari daging mentah, steak tartar, dinamai menurut nama mereka. Tanpa sereal, sayuran, dan buah-buahan, aliran glukosa yang merupakan bahan bakar bagi tubuhmu akan berhenti. Livermu akan mulai memproses simpanan lemaknya untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Dan berat badanmu mulai menurun hingga 5 kilogram per minggu. Sementara itu, otot-ototmu akan mulai mengalami dehidrasi dan mengering. Itulah kenapa diet daging sangat populer di kalangan selebriti Hollywood dan supermodel. Kadar kolesterol dalam darahmu akan naik. Dan ya, mari kita hadapi itu. Kau akan berada pada peningkatan resiko penyakit jantung. Asam amino akan memenuhi ususmu. Itu akan bercampur dengan bakteri dari kulitmu dan menyebabkan bau badan yang sangat menyengat. Daging mentah memang mengandung beberapa mikroorganisme berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria. Dan bisa menyebabkanmu menderita diare, muntah-muntah, dan hanya rasa bega di perutmu. Tapi, saat tubuhmu bisa beradaptasi dengan makanan itu, kau akan merasakan lonjakan energi dan kekuatan fisik. Itu karena ada peningkatan kadar testosteron dan vitamin D. Bahkan Bruce Lee saat mempersiapkan diri untuk bertarung, suka menikmati segelas tinggi smoothie daging segar yang lezat. Nenek moyang kuno kita biasa makan daging mentah, tapi kehidupan mereka berubah selamanya saat menemukan cara untuk menggunakan api dan mulai memasak. Itu memotong 2/3 waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan. Jadi, penggunaan energi berpindah dari perut ke otak, dan ini memicu revolusi kognitif. Manusia mulai menggunakan pemikiran yang jauh lebih abstrak dan mengembangkan bahasa yang kompleks. Dan sebagai hasilnya, peradaban modern berkembang. Jadi, kami akan membantumu, Arnie. Iya, Arnie, itu semua milikmu. Tapi dengan satu syarat, kau harus makan semuanya. Agar eksperimen berhasil, pilih produk yang tepat. Kue, coklat, dan daging. Setelah makan dalam jumlah yang banyak, kau akan mulai merasa sedikit mengantuk. Mimpi indah, Arnold. Yang benar adalah kemungkinan besar kau akan terbangun di tengah malam karena sakit perut yang parah. Lapisan perutmu merenggang dan mengembang. Selamat pagi, Arnold. Kami membuatkan sarapan untukmu. Semakin banyak kau makan, semakin sulit kau untuk bergerak. Dan akibatnya, kau tidak bisa membakar banyak kalori. Sayang sekali tidak ada roda di kursimu. Iya kan, Arnie? Setelah beberapa bulan, kau akan menjadi besar dan gendut. Nenekmu akan bangga padamu. Apa? Apa jantungmu sakit? Apa kau merasa sesak napas? Ini benar-benar normal. Tekanan darah tinggi dan penyakit jantung sangat biasa terjadi pada obesitas. Beristirahatlah, Arnold. Tampillah online, carilah subscriber. Apa? Apa mereka menyebutmu gendut jorok di komentar? Kasihan sekali. Banyak orang gemuk mengalami depresi. Jangan sedih. Kau bisa menjadi super bintang pegulat sumo. Olahraga akan menyelamatkanmu. Inilah penghukum kue dan juga penghancur elevator. Yusaku Fatowaso. Apa kau siap? Ayo bertarung. Arnold, Arnold.
Arnold, kenapa kau gemetar seperti itu? Apa karena amarah? Sepertinya aku mengerti. Perut besarmu mulai menekan paru-paru dan kau tidak bisa bernapas. Arnold, tidak, jangan mati. Kau tidak akan berhasil sampai rumah sakit. Jantungmu bisa berhenti. Kau memerlukan transfusi darah darurat untuk menjaga tekanan dalam sistem peredaran darahmu itu. Selama Perang Vietnam, infus kelapa kadang-kadang digunakan untuk mengobati yang terluka. Hebatnya, air kelapa sangat mirip dengan plasma darah manusia. Jadi, apa yang kita punya? Cola? Baiklah, ayo mulai kerjakan. Tapi pertama kau harus membuang semua gasnya. Jika gas yang terkandung dalam minuman masuk ke dalam pembuluh darah, itu benar-benar akan meledakkanmu dari dalam. Cola mengandung gula, glukosa. Ini adalah sumber energi cepat yang sempurna dan memungkinkanmu untuk benar-benar jadi bersemangat. Ini terlihat berfungsi. Cola telah mengalir dalam tubuhmu. Tapi penampilanmu sedikit berubah, sobat. Bahkan rambutmu jadi berubah warna. Tapi di sisi lain, kau akan menjadi tamu yang paling disambut di pesta anak-anak manapun. Dengan begitu banyak kafein dalam cola mengalir melalui pembuluh darahmu, kau hanya perlu tidur setiap 3 hari sekali. Sekarang kau punya lebih banyak waktu daripada orang biasa. Lagi pula, bahkan atlet profesional pun minum cola untuk mendapatkan energi yang cepat. Dan kau selalu bisa mendapatkannya dengan mudah di supermarket terdekat. Jangan, hentikan dasar kau kamikaze gila. Hanya satu Mentos saja yang bisa mengubahmu menjadi rudal darat ke udara. Jangan khawatir, itu tidak akan merusak harimu. Cola bahkan membantu memerangi depresi ringan. Tapi, sejujurnya Arnold, cola dalam darahmu sebenarnya mematikan. Mata, ginjal, saraf, dan jantungmu akan paling menderita. Tampaknya cola bukanlah pilihan. Jadi, hei, apa kalian ingin coba membuat seseorang jadi abadi? Wow, siapa ini? Aku rasa orang ini tidak tahu apa itu kesepian. Sepertinya kita menemukan orang yang kalian cari. Aku tidak sabar untuk cari tahu bagaimana kalian akan membuat dia abadi. Mencangkok DNA Voorhees kepada pria tampan itu adalah ide yang bagus. Dari sudut pandang biologi, kau bisa membuat seseorang abadi. Untuk mencapai ini, kau hanya perlu menghilangkan kecenderungan penuaan dan menderita sakit dari DNA. Tapi hari ini, Snot dan Gob mencoba mencari tahu bagaimana cara membunuh sesuatu yang abadi. Percobaan pertama adalah teleportasi. Untuk memindahkan objek dari titik A ke titik B, kau harus memindahkan seluruh atom dan hubungan syaraf tepat sama seperti aslinya. Setelah itu, objek aslinya harus dihancurkan dan tersisa hanya salinan sempurnanya. Karena itu, secara teori, teleportasi membunuh objek fana dan abadi. Aku mengharapkan hasil yang sedikit berbeda, tapi masih terlalu dini untuk menyerah. Di sini kita punya cairan alkali yang bisa melarutkan makhluk hidup manapun. Sayang sekali para alien tidak menonton Breaking Bad, karena jika menonton, mereka pasti tahu alkali bisa melarutkan bak mandi lebih cepat dibanding tubuh manusia. Aku rasa percobaan berikutnya pasti akan membunuhmu, pria tampan, dimulai dengan menghancurkan otakmu. Tidak ada makhluk di planet ini yang bisa menahan hal seperti ini lebih dari sehari. Kau masih hidup? Baiklah. Beruntung sekali, Snot dan Gob baru saja mencuri penggiling daging besar ini kemarin. Kita tunggu apa lagi? Penggiling dagingnya tidak akan menyala sendiri. Dan ini adalah ikan favoritku. Aku memanggilnya Toby. Hari ini aku akan menukar pikiran mereka. Semuanya siap? Toby, ayo kita mulai. Ayo lihat bagaimana jadinya. Arnold, jika ini kau meneguk 3 kali. Kini lambaikan siripmu. Baik, berputarlah. Lakukan salto. Kini aku tahu ini jelas sekali kau. Toby, anak nakal. Nakal. Letakkan akuariumnya. Ups.
Arnold, tahanlah napasmu karena kau akan mati jika menghirup cairan lambung. Waktu kita 7 detik untuk memompa keluar semua asam dari lambung, sementara kau bergerak melewati kerongkongan. Apa kau sedang pingsan? Ini sama seperti piranha hidup. Saat bergerombol, mereka bisa memakan seluruh sapi utuh hanya dalam 10 menit. Tapi saat piranha itu sendirian, dia pingsan saat dengar desiran terkecil. Ikan butuh banyak air segar. Karena itu, kami guyur 4 liter air ke dalam lambung. Ini makan camilan, makanan favorit Toby. Tapi hati-hati dengan giginya. Gigitan piranha lebih kuat dari semua makhluk hidup di bumi, termasuk juga dinosaurus. Kini kau tidak ingin ada lubang dalam perutmu, kan? Sebenarnya, aku punya rencana. Toby, buka mulutmu dan coba dorong Arnold keluar. Arnold, berenanglah ke jalan keluar. Ayo kalian lakukan bersama. Arnold, tampaknya kau bingung antara jalan masuk dan juga jalan keluar. Matikan peta Google dan mulailah merayap. Toby, teruslah dorong untuk dia keluar. Kau tidak akan bisa keluar dari sana jika kering. Nah, di manakah aku menaruh kantong enema 5 literku? Oh, ini dia. Ini lebih baik. Sekarang kau hanya harus berenang 4 meter. Astaga, semua yang kau masukkan ke mulutmu. Aku tidak melihat Tamagotchi sejak tahun 1990-an. Airnya hampir habis. Mengayulah menuju cahaya. Aku merencanakan eksperimen yang sedikit berbeda, tapi ternyata ini juga cukup bagus. Iya kan, Arnold? Hei Arnold, apa kau bermimpi menjadi Spider-Man? Itu keren, tapi jangan bilang kalau kau ingin digigit oleh laba-laba. Ini laba-laba Black Widow. Racun laba-laba ini 15 kali lebih kuat daripada racun ular berbisa. Untungnya laba-laba ini tidak menyerang orang lebih dulu, atau kau akan menyesal. Tunggu, Arnold. Apa kau menelan laba-labanya? Jalur menuju lambung melalui kerongkongan, seperti seluncuran air yang curam dengan genangan asam klorida di bagian bawahnya. Dan asam tersebut akan dengan mudah menetralkan racun laba-laba. Jika didorong dengan minum segelas air, laba-laba akan mencapai perut hanya dalam waktu 2 detik. Tapi kalau tanpa minum apapun, itu akan butuh waktu 9 detik. Dan dia punya kesempatan untuk menggigitmu. Bersiaplah! Racun Black Widow mengandung neurotoksin alpha-letrotoxin. Saat kau digigit, neurotoksin ini menempel pada reseptor sel saraf dan menyebabkan masuknya kalsium di sana. Dan ini melepaskan hormon yang menyebabkan kejang-kejang dan juga kelumpuhan. Arnold, kau benar-benar menginginkan kekuatan super, iya kan? Sekarang otot perutmu bahkan mampu menahan palu godam. Dan bagaimana dengan ereksi selama 4 jam? Atau mata menjadi menonjol dan juga belo? Entah bagaimana, menurutku kau lebih mirip penjahat super, Arnold. Ada apa, Arnie? Apa kau menyesal makan laba-laba itu? Mari kita manfaatkan halusinasi dan lihat beberapa opsi lainnya. Ini Arnold. Dia digigit laba-laba pasir bermata 6. Racunnya menyebabkan pendarahan internal dan nekrosis jaringan. Dan tidak ada penawarnya. Dan inilah korban gigitan laba-laba paling beracun di dunia. Menurut Guinness Book of Records, laba-laba pengembara Brazil, gigitannya dalam banyak kasus menyebabkan henti jantung. Namun kembali ke realitas kita. Untungnya, hanya 5% orang dewasa yang meninggal akibat racun Black Widow. Setelah 12-48 jam siksaan yang paling mengerikan, efek racun akan berhenti. Sepertinya Arnold sedang dalam masalah. Selamat pagi, Arnold. Aku melihat sepertinya harimu dimulai dengan awal yang keras. Aku tidak menyangka akan bilang begini, tapi aku merasa kasihan padamu, Arnold. Dan aku tahu seseorang yang bisa membantu. Dr. Joe memiliki formula rahasia yang bisa mengurangi rasa sakit. Tapi kau yang berambut merah membutuhkan lebih banyak anestesi daripada orang biasa. Hal ini disebabkan oleh gen yang memberi warna rambut merahmu. Tubuh kita terdiri atas sejumlah besar sel. Agar sel bisa berinteraksi, ada protein khusus dalam membran sel, saluran ion. Saluran ion merupakan gerbang untuk menuju indera. Berkat saluran-saluran ini, kita bisa merasakan hangat dan dingin, mencium dan mengecap, dan juga mengalami rasa sakit. Kau bisa makan banyak coklat, Arnold. Terbukti secara ilmiah bahwa coklat bisa menyebabkan sakit kepala. Menurutku, Arnold, cacat ini cocok untukmu. Karena kau tidak akan pernah merasakan sakit fisik yang harus aku bebankan kepadamu. Tapi jangan merasa senang dulu, sobat. Rasa sakit juga bisa bersifat emosional. Jadi tunggu dulu. Sebagai contoh, cinta tidak berbalas.
Jenis rasa sakit ini dialami oleh orang-orang yang menjual Bitcoin mereka pada tahun 2015. Arnie, kawan, bergembiralah. Kau tidak merasa sakit dan ini bisa membantu meningkatkan aksen pada individualitasmu. Misalnya, kau itu bisa memasukkan berlian ke dahimu. Seperti rapper terkenal Lil Uzi Vert. Ada sebagian orang di dunia ini yang tidak merasakan sakit sama sekali. Ini adalah konsekuensi dari cacat pada gen SCN9A. Orang-orang yang seperti ini bisa membedakan dingin dan panas. Mereka merasakan sentuhan, tapi sinyal rasa sakit tidak masuk. Arnold, apa kau yakin mau menghajar pacar tagai karena ciuman itu? Ingat Arnold, tidak merasakan sakit bukan berarti kau tidak bisa mati. Kau harus pergi ke rumah sakit secepatnya. Tampaknya kau masih si pemalas yang sama. Jadi, saat kau tidak merasakan sakit, bahkan selotip biasa pun tidak masalah. Ups, sepertinya efek obat Dr. Joe sudah berakhir. Selamat datang kembali ke kehidupan normal, Arnie. Berpakaianlah Arnie, karena dengan tubuh sepertimu, kita bisa kehilangan seluruh penonton wanita kita. Mencari kemiripan antara kau dan Schwarzenegger hanya ada satu, setidaknya yaitu namamu. Kau harus mulai berolahraga jika ingin punya tubuh sepertinya. Dan juga tinggalkan diet biasamu itu. Atau mungkin kau punya alternatif yang lain, Arnold? Arnold, apa kau serius? Steroid? Pertama, itu adalah ilegal. Dan kedua, dan aku ulangi lagi, itu ilegal. Otot yang terdiri dari senyawa protein dibangun karena adanya robekan mikro yang dipulihkan dalam beberapa hari dan membuat otot lebih kuat dan lebih besar. Steroid itu adalah zat yang begitu berada di dalam tubuh, diubah menjadi hormon yang menggandakan proses pemulihan, sekaligus meningkatkan volume otot secara drastis. Setelah mengonsumsi banyak testosteron, proses irreversibel dimulai di dalam tubuh. Akan terjadi peningkatan jerawat, penurunan ukuran testis, dan menjadi agresif tanpa alasan. Walaupun aku kan tahu penyebabnya dan kenapa. Jangan khawatir Arnold, setidaknya kau akan punya sesuatu yang besar. Sepertinya wannabe treatment ini dibuat hanya untuk orang malas seperti dirimu. Faktanya, menggunakan steroid berarti kau tidak perlu berolahraga untuk menambah berat badan. Tentu saja, mengonsumsi begitu banyak testosteron akan meningkatkan libidomu. Kau akan menginginkan lebih banyak perhatian fisik. Hei, Arnold, ayolah, itu sudah berlebihan. Jadi, kau memutuskan untuk mengunggah fotomu ke aplikasi kencan? Selamat, kau mendapat kecocokan. Dilihat dari foto-fotonya, kalian punya banyak kesamaan. Bagaimana kau akan beri kejutan saat kencan pertama? Bagus, Arnold. Kalian berdua pasti diciptakan untuk bersama. Selamat pagi, Arnold. Sepertinya kau tidak bangun sendirian. Apa? Kenapa kau ketakutan, Arnold? Aku lupa memberitahu. Testosteron mempengaruhi wanita dengan cara yang sangat istimewa. Mereka ditumbuhi rambut wajah seperti laki-laki dan suaranya jadi lebih dalam dan lebih kasar. Tapi jangan terburu-buru seperti itu. Itu berbahaya karena jantungmu tidak sebaik dulu lagi. Sekarang kau bisa dengan mudah terkena serangan jantung. Apa kau suka Australia, Arnold? Jangan bergerak, sepertinya itu seekor ular taipan pedalaman. Hei bodoh, itu adalah ular darat paling berbisa di bumi. Bisa ular taipan 180 kali lebih beracun dibanding kobra. Satu tetes bisa seukuran kepala jarum bisa membunuh 1000 tikus. Dan 44 mg racun ini yang dikeluarkan si ular dalam sekali gigit bisa membunuh lebih dari 100 Arnold. Lari pun sia-sia. Ular taipan tidak akan pergi setelah gigitan pertama seperti ular lain. Tapi terus melakukan serangkaian serangan super presisi secepat kilat untuk menghabisi korbannya. Taring sepanjang 13 mm ini menyuntikkan hemotoksin yang kuat ke dalam darah yang mencegahnya membeku. Ini mengakibatkan pendarahan dalam. Tubuhmu kehilangan kendali. Anggota tubuh tidak bisa dikendalikan. Bernapas menjadi sulit. Dan setelah itu terjadilah kejang. Oh, jangan khawatir Arnold, itu bukan darah. Itu adalah urin. Sel-sel ototmu mulai larut dan juga keluar. Tepatnya melalui ginjal. Karena itu urinmu jadi berwarna merah. Kalau kau tidak mendapatkan antidot dalam waktu 30 menit, maka dalam 8 jam ke depan, selama sisa hidupmu yang tidak berharga itu, kau akan merasakan sakit luar biasa yang akan membuatmu memohon untuk dihabisi lebih cepat.
Mereka akan melakukan sesuatu yang sangat berguna dengan tubuhmu. Tubuhmu terdiri dari 70% air, 24% bahan organik, dan juga 6% zat anorganik. Di dalam sebuah mentimun juga terdapat banyak air, sekitar 85-90%. Secara teknis kau dalam mentimun yang sangat emosional. Dari sisa 6% elemen anorganik, banyak hal berguna yang bisa diciptakan. Di dalam tubuhmu ada cukup zat besi untuk membuat paku sepanjang 6 cm. Tubuhmu juga mengandung cukup tembaga untuk membuat sepasang headphone. Dan semua ini tentu saja saat kau masih hidup. Kau bahkan bisa menghilangkan sebagian besar organ dalam dan kau masih tetap hidup. Tubuh manusia kelihatannya rapuh, tapi kau masih bisa hidup bahkan tanpa lambung, limpa, 75% hati, 80% usus, 1 ginjal, 1 paru-paru, dan hampir semua organ yang terletak di panggul, serta rongga inguinalis. Tentu saja kau sama sekali tidak seperti mentimun, tapi tidak akan membunuhmu dan kau akan dapatkan headphone gratis. Dengan kualitas yang agak meragukan, tapi ini semua hal tidak berguna. Bahkan, komposisi tubuhmu di antaranya karbon, hidrogen, natrium, dan oksigen. Semua unsur kimia ini juga merupakan bagian dari dinamit. Kekuatan ledakan yang tersembunyi dalam tubuh manusia sama dengan 175 gram dari bahan peledak TNT. Bahkan kekuatan ledakannya akan berbanding lurus dengan seberapa besar kau menyukai makanan asin selama hidupmu.